Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Pada baik semua ya? Oke, kali ini saya mau ngebahas film yang berjudul Clown. Film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang bernama Ken yang bekerja sebagai agen properti yang sangat mencintai keluarganya, yang mempunyai istri dan seorang anak laki-laki. Dan ketika anaknya berulang tahun, ayahnya berubah menjadi jahat dan menjadi setan akibat sesuatu. Biar nggak lama-lama, kita langsung ke film aja ya guys. Diperlihatkan seorang anak kecil yang sedang merayakan ulang tahunnya. Dia bernama Jack, dan wanita ini adalah Meg, ibunya Jack, dan bapak tua ini adalah ayahnya Meg. Meg yang menerima telepon oleh seseorang yang menjelaskan bahwa badut yang dipesannya untuk pesta ulang tahun anaknya tak bisa hadir. Tak lama kemudian Meg menelpon suaminya, dia adalah Ken. Dia berkata bahwa badut yang dipesannya tak bisa hadir. Ken yang sedang berada di sebuah rumah yang ingin dijualnya, dia mencari sesuatu untuk menggantikan badut tersebut. Selagi Ken berkaca, Ken melihat kotak lalu membukanya, dan dia menemukan kostum badut yang lusuh, dan tak lama dia memakainya. Meg yang sedih karena badutnya tak datang, tiba-tiba terdengar suara badut dari balik tirai. Dia menamai dirinya Badut Domo. Ternyata dia adalah Ken yang memakai baju badut. Meg senang melihat anaknya gembira. Setelah selesai, Ken tertidur dengan baju badut itu karena lupa melepasnya. Setelah itu Ken mengantar Jack ke sekolah yang masih dengan kostum badutnya. Lanjut, Ken pergi ke tempat kerja dan semua teman-temannya mengira dia bukan Ken. Ken berkata pada teman-temannya, "Apa kau tak pernah punya anak?" Tak lama Ken mencoba membuka kostum tersebut dan ternyata kostumnya tak bisa dibuka. Ken melakukan berbagai macam cara sampai pada akhirnya dia harus menggunakan gergaji kecil untuk membuka kostum itu. Tapi nyatanya kostumnya tak lepas. Tapi malahan lengannya terluka terkena gergaji itu. Ken yang kebingungan pulang ke rumah dan mengatakan pada Meg bahwa kostumnya tak bisa dibuka. Meg hanya tersenyum dan tertawa, berpikir Ken hanya bercanda. Setelah lama meyakinkan, akhirnya Meg percaya. Lalu Meg membantu melepaskan hidung badutnya. Dengan susah payah akhirnya bisa lepas, tapi dengan luka yang seperti kulitnya ikut terangkat. Dan anjing mereka memakan hidung badut tersebut. Ken yang masih bingung mencari informasi pemilik rumah tersebut, dan ternyata pemiliknya sudah meninggal. Dan dia menemukan info bahwa saudaranya yang bernama Carlson masih hidup. Setelah itu Ken menemui Carlson. Setiba di sana, Ken diberi teks sembari menjelaskan bahwa kostum badut itu berasal dari Belanda Utara, dan banyak juga orang tidak tahu asal muasal nama badut tersebut. Dan Ken diberi buku sambil Carlson lanjut bercerita. Clown hidup di pegunungan dengan kulit dan hidung merah karena kedinginan, menunggu anak-anak dari desa dan memasuki gua mereka. 5 anak dan 1 anak setiap bulannya setiap musim dingin. Selama berabad-abad, legenda Clown terlupakan dan terganti dengan Clown atau badut. Sedangkan Clown, wajah putih dan hidung merah hanya untuk membuat orang tertawa. Tiba-tiba Ken lemas dan terjatuh dan pingsan. Ternyata teh itu sudah diracuni. Setelah sadar, Ken mendapati dirinya tengah terikat. Carlson berkata, "Maaf, aku harus melenyapkan setan dengan mengorbankanmu." Dengan memegang pisau pemotong daging, Carlson langsung ingin memenggal kepala Ken. Ken langsung menangkis dan pisau itu mengenai bahunya. Setelah itu mereka bergelut. Carlson berkata bahwa itu adalah rambut kulit setan asli. Setelah itu Ken pulang dengan membawa Carlson bersamanya. Sambil membawa buku, dia berkata pada istrinya bahwa seseorang ingin membunuhnya. Ken menjelaskan ke semuanya, tapi semua orang di sana tak percaya. Seorang lelaki yang mengira Ken memakai rambut palsu mencoba menarik paksa. Dengan marah, Ken tak sengaja mematahkan tangan laki-laki itu hingga tulangnya keluar. Serem. Setelah itu Ken pergi dengan membawa Carlson. Di jalan tiba-tiba jari-jari tangan Ken berubah memanjang dan kakinya pun berubah membesar. Carlson yang berusaha mencekik lehernya Ken, tiba-tiba mobilnya hilang kendali dan menabrak pembatas jalan. Setelah itu Ken pergi dari mobil dan lari ke hutan. Ken melihat seorang anak kecil, dan saat itu juga perutnya Ken seperti merasakan lapar yang tak biasa. Setelah itu anak itu menghampiri Ken dan memberi makanan.
Ken hanya diam dan setelah anak itu sudah di depannya, tiba-tiba Ken menarik tangannya dan menggigit jari anak itu sampai putus. Sudah mulai berubah dia ya. Terlihat juga mata dan giginya sudah mulai berubah menjadi menakutkan. Keesokan harinya Ken pergi ke salah satu rumah. Terlihat anak kecil menyapa Ken. Anak itu bernama Robbie. Dia suka sekali dengan Ken karena berkostum badut. Terasa perutnya Ken berbunyi, merasakan kelaparan luar biasa setelah melihat anak kecil itu. Tak lama Ken menelpon Meg dan memberitahu bahwa dia akan mengakhiri semua dengan bunuh diri. Setelah Ken menembak pistol ke mulutnya, yang keluar bukan darah melainkan cairan yang berwarna-warni. Dan ternyata Ken hidup lagi. Tak lama Ken pergi ke toko bangunan membeli barang untuk membunuh dirinya sendiri. Setelah ingin melakukan, tiba-tiba Robbie yang tadi masuk rumah itu kembali lagi. Ken yang hilang keseimbangan, badannya tak mengenai gergaji itu, dan gergaji itu terlepas dari tempatnya dan mengenai Robbie hingga membuat Robbie terbunuh. Ken yang bingung tiba-tiba mencicipi darah anak itu dan Ken memakannya. Meg yang gelisah mencari suaminya, lalu dia pergi ke rumah di mana Ken ada di situ. Meg meminta Ken pulang tapi Ken tak mau. Setelah Meg mengatakan bahwa dirinya hamil, akhirnya Ken mau pulang. Sesampainya di rumah, Ken meminta agar Meg merantai dirinya dan menggemboknya. Dengan sadar Ken berkata, "Jangan pernah melepaskan aku meskipun aku meminta, meskipun apapun yang terjadi." Setelah itu Meg memeriksa buku yang pernah dibawa Ken. Di situ Meg menemukan info. Setelah itu Meg menemui Carlson di rumah sakit. Meg meminta penjelasan bagaimana melepaskan kostum tersebut. Carlson menuliskan sesuatu, bertanya di mana dia, dan berkata jangan percaya dengan siapapun. Meg masih bertanya bagaimana caranya melepas kostum tersebut. Carlson tetap tak mau menjawab. Akhirnya Meg pergi dari tempat itu. Setelah itu Meg pergi ke tempat di mana kostum itu ditemukan. Meg menemukan sebuah kursi dan sebuah kamera video. Setelah itu Meg melihat rekaman tersebut. Terlihat seorang badut yang sedang berada di atas kursi yang sedang dirantai, serta seorang yang seperti ingin melepaskan kostum itu. Dan scene pun berpindah pada Jack yang sedih karena dibully oleh teman-temannya, dan dia pun pulang. Sesampainya di rumah, Jack mendengar suara orang memanggil. Ken yang telah berubah menjadi setengah setan meminta Jack agar membuka gembok tersebut. Sembari Jack bercerita siapa yang membulinya, Jack berkata salah satu temannya sudah memukulinya. Ketika Meg sampai di rumah, Meg melihat pintu tempat Ken terbuka. Dengan panik, Meg memanggil-manggil Jack. Tak lama Jack pun keluar. Setelah itu, Ken menemui anak yang membuli Jack dan merobek-robek badannya sampai keluar ususnya. Serem lagi nih. Meg yang sedang bersiap-siap pergi dari rumah itu karena dirasanya tak aman, tiba-tiba anjing mereka berubah menjadi beringas, seperti ingin menyerang. Ketika anjing itu ingin menerkam Meg dan Jack, tiba-tiba Carlson muncul dan memotong kepala anjing itu. Setelah itu, Meg pergi ke tempat mainan anak-anak bersama dengan Carlson, dan Meg menitipkan Jack pada ayahnya. Terjadi keributan di sana. Ternyata ada darah di salah satu wahana permainan. Terlihat seorang anak laki-laki mencari adiknya. Setelah itu Ken seperti biasa memakan anak kecil itu. Tak lama Carlson menemui Meg di tempat itu, dan Meg menemukan Ken sedang tertidur di tempat itu. Meg berusaha menenangkan Ken. Tiba-tiba Ken marah karena dia melihat Carlson. Ken berkata, "Siapkan seorang anak untukku dan aku tunggu di tempat favorit kita. Atau kalau tidak, anak yang bernama Jack akan aku makan." Maksudnya anaknya sendiri ya guys. Setelah itu Ken pergi. Setelah pulang, Meg mencari anaknya ke rumah bapaknya, tapi ternyata mereka tak di sana. Setelah itu Meg pergi ke rumahnya, ternyata mereka di sana. Tiba-tiba Ken muncul dari belakang dan merobek mulut bapaknya Meg. Setelah itu Ken mencoba menyerang Meg dan mencari Jack, dan terjadi pergelutan. Ken mencoba mencari Jack untuk dimakannya. Jack bersembunyi di bawah tangga. Setelah itu Ken dan Meg bergelut. Meg berhasil mengalungi rantai di lehernya Ken. Setelah itu Meg menghantam kepalanya dengan palu besar sampai kepalanya lepas dari badannya. Dirasa Ken sudah mati, Meg berpelukan dengan anaknya. Tak disangka Ken masih hidup. Ternyata kepalanya Ken masih belum terpisah dari badannya. Setelah itu dengan emosi Meg menarik kepalanya Ken hingga benar-benar terpisah dari badannya. Dan Ken beneran mati, dan terlihat juga
baju badut serta semua benda yang melekat di badan Ken mulai terlepas dan film pun selesai. Oke guys, begitulah alur ceritanya. Buat yang belum jelas, aku jelasin sedikit ya. Kostum setan itu ditemukan Carlson di toko miliknya di ruang bawah tanah. Sebelum Carlson menjual, Carlson melakukan kebaikan dengan menghibur anak-anak di rumah sakit dengan memakai kostum itu. Dan tak disangka kostum itu membuatnya menjadi setan. Dan setelah dia berubah menjadi badut yang mengerikan, adiknya Carlson membantu dengan merantai Carlson di sebuah ruangan dan melepas kostum itu dengan memberi 5 anak yang hampir mati untuk dimakannya. Setiap bulan 1 anak di musim dingin. Dan ternyata video yang dilihat oleh Meg itu adalah Carlson. Sedangkan orang yang satunya adalah adiknya yang membantu Carlson untuk melepas kostum itu. Dan siapapun yang sudah memakai kostum itu akan dirasuki setan Clown. Setan itu minta tumbal 5 anak untuk dimakannya. Sedangkan Ken, dia hanya tak sengaja menemukan kostum yang disimpan oleh adiknya Carlson. Dan parahnya, Ken memakainya tanpa bertanya terlebih dahulu. Karena dia tak sempat memakan 5 anak, makanya dia tak bisa selamat dengan kostum itu. Dan kostum itu masih melekat di badannya. Dan untuk membuat badut clown atau setan terbunuh, kita harus memenggal kepalanya hingga kepalanya sampai benar-benar terpisah dari badannya. Begitulah guys, jelas ya? Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Like jika kalian suka dan jangan lupa subscribe. Komen juga ya bagaimana video ini dan video apa selanjutnya yang harus kita bahas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.